Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita masuk dalam ibadah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Sidang jemaat diundang berdiri. Kita akan menerima potong dan salam. Ibadah syukur peresmian sekaligus pelantikan ketua resort dan ketua calon resort. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Cuma bisa kembali. Menghantarkan kita masuk dalam doa syukur, kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 251 baitnya yang pertama, bagai kapal yang berlayar. Saudara-saudara, kita bersama-sama ucapkan litani syukur. Dalam kemurahan Tuhan Allah, maka kita bersyukur atas gedung pastori ini untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk menjadi salah satu tempat pendukung kesaksian gereja terhadap pemerintah, masyarakat, dan bangsa tentang pekerjaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami bersyukur dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mempersiapkan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dilanjutkan dengan pelantikan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Satria STH MAP. Kembali kita memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat baitnya yang kedua, Tuhan Yesus jadilah tetap pandu hidupku, hantar aku aman tiba di labuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan sukacita hari ini. Dan saat ini kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami pada siang hari ini Tuhan,
di mana kami boleh meresmikan gedung pastori GKE Teba, kemudian melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan pada hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 127. Ayat yang pertama saya bacakan demikian bunyinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya memberi judul dalam penyampaian firman Tuhan secara singkat pada siang hari ini, yaitu membangun bersama. Membangun merupakan sebuah kata yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena membangun itu adalah tugas kita yang dimandatkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, kemudian pasal 2 ayat yang ke-15, maka di sana kita boleh memahami mandat dari pembangunan yang diberikan oleh Allah. Firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi mandat yang diberikan Allah kepada manusia adalah membangun. Kita sebagai manusia dikatakan sebagai manusia yang sesungguhnya apabila kita melakukan pembangunan. Sebab dengan adanya pembangunan, Bapak Ibu Saudara, maka pasti akan membawa kemajuan yang berdampak positif dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Coba kita bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu di daerah kita ini, tidak ada pembangunan jalan, tidak ada pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Kita hidup dalam keterasingan, kita hidup dalam kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pembangunan membuat kita menjadi semakin maju. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang perlu dibangun dalam hidup ini. Entah itu membangun diri, membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga pun menyangkut kesetiaan, cinta kasih dan lain sebagainya. Membangun rumah tempat tinggal, membangun kantor, organisasi, lembaga, membangun relasi, membangun usaha, membangun pendidikan dan masa depan anak-anak kita kalau kita sudah berkeluarga, membangun kesejahteraan hidup dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang perlu kita bangun dalam hidup ini. Dan setiap orang mau membangun, maka sudah tentu ia harus mengutamakan kebersamaan, Bapak Ibu Saudara. Secara khusus, yaitu kebersamaan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Karena dasar itulah yang menentukan kuat atau kokohnya apa yang kita bangun di atasnya. Barangkali boleh kita bandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di mana ia berbicara tentang mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk membangun. Apakah itu membangun diri atau keluarga kita, membangun iman kita, membangun usaha kita, membangun harapan kita dan lain sebagainya.
Secara khusus dalam kehidupan kita bergereja, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk membangun bersama-sama. Apakah itu membangun resort? Apakah itu membangun jemaat di mana kita boleh ada? Supaya jemaat, supaya resort itu boleh berkembang, boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh maju. Itu bukan hanya tugas pendeta, apalagi itu bukan hanya tugas ketua resort atau ketua jemaat. Itu bukan hanya tugas penatua dan diakon, tetapi sesungguhnya adalah tugas kita bersama sebagai orang-orang percaya. Nah, membangun itu tentu tidak mudah, memerlukan kebersamaan. Kebersamaan kita dengan Tuhan yang utama, kemudian kebersamaan kita dengan kita. Yang pertama yaitu kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan itu artinya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya dan mengutamakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam apa yang kita kerjakan. Kita harus membangun kebersamaan dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Itu dalam segala hikmatnya, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa. Salomo memberikan pengajaran yang maha penting bagi kita. Sebab kita, bahkan saya yakin kita semua tidak mau tidak berhasil, tidak mau tidak sukses dalam apa yang kita bangun. Nah, dasar untuk kita membangun itu adalah sangat penting sebagai orang percaya, dan itu tidak ada lain. Dasarnya adalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah usaha kita membangun jemaat, membangun resort, apabila yang menjadi dasarnya bukan Tuhan. Apabila yang menjadi dasarnya kepentingan pribadi, apabila yang menjadi dasarnya adalah ada orang-orang yang ingin yang lain dan lain sebagainya. Tetapi apabila yang menjadi dasarnya adalah Tuhan, maka kita menjadi satu tujuan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Raja Salomo ini sungguh luar biasa. Kita boleh membangun bukan karena semata-mata oleh karena kekuatan, oleh karena kemampuan, oleh karena kepintaran kita sebagai manusia, tetapi itu adalah karena Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, dengan kebersamaan kita kepada Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi garansi, inilah yang menjadi jaminan bahwa apa yang mau kita bangun, kita yakin, kita percaya itu akan boleh terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua, kebersamaan di antara kita. Kebersamaan pendeta dengan majelisnya, kebersamaan majelis dengan jemaatnya, kebersamaan resort dengan jemaat-jemaat. Jadi kebersamaan di antara kita ini menjadi sangat penting. Kebersamaan itu memiliki nilai-nilai yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya ada kerjasama, di dalamnya ada kerendahan hati, di dalamnya ada kejujuran dan keikhlasan, di dalamnya ada pengorbanan, di dalamnya ada ketekunan, ada kesetiaan, dan lain sebagainya. Melalui kebersamaan kita dengan Tuhan dan kebersamaan kita dengan kita, saya yakin kita boleh membangun dengan baik. Membangun resort, membangun jemaat, membangun gedung gereja, membangun pastori. Pasti itu semua bisa terjadi dengan baik dengan kebersamaan. Saya percaya Pendeta Mariadi sudah membangun kebersamaan di resort ataupun di jemaat Tewah ini. Sehingga dalam beberapa tahun bertugas di tempat ini, ada banyak hal yang telah dilakukan. Itu semua karena apa? Karena kebersamaan dengan Tuhan dan kebersamaan kita dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang akan dipercayakan menjadi resort, ketua resort atau ketua cares, mari bangun kebersamaan dengan Tuhan dan bangun kebersamaan dengan sesama. Saya yakin apapun masalah, apapun pergumulan yang dihadapi oleh resort atau jemaat,
itu boleh kita selesaikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, Majelis Sinode sekarang mengalami pergumulan yang luar biasa. Mengapa? Karena dampak pandemi ini, Sinode mempunyai tunggakan hutang ke dana pensiun PGI sebesar hampir 1,2 M. Kami tidak tahu dari mana duitnya ini, karena ada banyak resort yang tidak bisa membayar setorannya ini ke Sinode. Nah, mari Bapak Ibu Saudara bangun kebersamaan dengan Tuhan, bangun kebersamaan dengan siapapun, sehingga ini boleh kita laksanakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam acara pelantikan. Untuk menyingkat waktu, saya tidak membacakan SK satu persatu karena ini dilantik secara serentak. Untuk Bapak Ibu Ketua Resort yang akan dilantik, kami persilahkan untuk maju ke depan. Pertama, Pendeta Agus Widya Cahyadi, Pendeta Dein Ginarang, Pendeta Rene, Pendeta Kris Arianto, kemudian Pendeta Chandra, Pendeta Diding, kemudian Pendeta Feni Permata Maharati. Saudara-saudara yang saya hormati, saudara mendapat kepercayaan dari Tuhan Yesus Kristus melalui Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Yang pertama, Saudara Pendeta Agus Widya Cahyadi SDK telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Resort GKE Tewa dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 178 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Kedua, Pendeta Dein Ginarang STK telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Resort GKE Manuhi dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 158 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Ketiga, Pendeta Rene Lorenzias Ruku STK telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Resort GKE Marikoi dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 190 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Keempat, Pendeta Kris Arianto STH telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Resort GKE Miri Raya dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 263 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Kelima, Pendeta Chandra STK telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Resort GKE Rungan dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 254 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Keenam, Pendeta Diding Daya Karahawen STH telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Calon Resort GKE Rungan Hulu dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 197 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Ketujuh, Saudari Pendeta Feni Permata Maharati STH telah ditetapkan oleh Majelis Sinode GKE menjadi Ketua Majelis Calon Resort GKE Rungan Barat dengan keputusan Majelis Sinode GKE nomor 275 tahun 2021 tanggal 4 Agustus tahun 2021. Oleh karena itu, saya hendak bertanya kepada Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan dan jemaat ini, apakah saudara-saudara bersedia menerima jabatan pelayanan yang telah dimandatkan ini dengan sukacita dan sukarela? Jikalau demikian, jawablah.
Apakah Saudara Pendeta Agus Widya Cahyadi STH berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Resort GKI Tewa dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja serta peraturan GKI yang berlaku? Apakah Saudara Pendeta Dein Ginarang STH berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Resort GKI Manuhi dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja serta peraturan gereja yang berlaku? Apakah Saudara Pendeta Rene Lawrensius Ruku STH berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Resort GKI Marikoi dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja serta peraturan GKI yang berlaku? Apakah Saudara Pendeta Kris Arianto STH berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Resort GKI Miri Raya dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja serta peraturan GKI yang berlaku? Apakah Saudara Pendeta Chandra SPK berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Resort GKI Rungan dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja dan peraturan GKI lainnya? Apakah Saudara Pendeta Diding Daya Karahawen STH berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Calon Resort GKI Rungan Hulu dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja serta peraturan GKI yang berlaku? Apakah Saudari Penny Permata Maharati STH berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sebagai Ketua Majelis Calon Resort GKI Rungan Barat dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan dan sesuai dengan tata gereja dan peraturan GKI lainnya? Jikalau demikian, jawablah. Oleh karena saudara-saudara telah bersedia dan berjanji, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 1 bulan September tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pendeta Satria, jabatan Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, bertindak atas nama Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis di hadapan Allah dan sidang jemaatnya yang hadir pada saat ini, melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Ketua Majelis Resort GKI Tewa, Ketua Majelis Resort GKI Manuhi, Ketua Majelis Resort GKI Marikoi, Ketua Majelis Resort GKI Miri Raya, Ketua Majelis Resort GKI Rungan, Ketua Majelis Calon Resort GKI Rungan Hulu, Ketua Majelis Calon Resort GKI Rungan Barat, dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan Yesus yang empunya pelayanan memampukan saudara-saudara dan menyertai serta memberkati seluruh tugas dan pelayanan saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Amin. Yesus Kristus, terima kasih untuk sukacita hari ini yang boleh Engkau karuniakan bagi kami, di mana kami boleh melaksanakan peresmian pastori Jemaat GKI Tewa, melaksanakan pelantikan beberapa orang ke dalam jabatan Ketua Resort dan Ketua Calon Resort, serta serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat GKI Tewa, Ketua Resort GKI Tewa, dari yang lama kepada yang baru. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya semua acara ini boleh terlaksana dengan baik, itu semata-mata oleh karena kasih, anugerah dan hikmat yang bersumber daripadamu. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu hidup kami adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil pada saat dan waktu yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan,
dengan penuh kerendahan hati kami mohon, tolonglah kami agar kami boleh menjalani hidup ini sebagaimana mestinya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah kami dimanapun Tuhan tempatkan, sebagai apapun kami, baik kami sebagai pendeta, penatua, diakon, sebagai warga jemaat biasa, sebagai anggota dewan, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Tuhan, tolonglah kami, jadikanlah hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan secara khusus resort GKE Tewa, majelis jemaat GKE Tewa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan pertambahan pertumbuhan, bahkan terus berbuah di dalam cinta kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena atas penyertaan dan kasih Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Mariadi M3 selaku Ketua Resort GKE Tewa, Ketua Majelis Jemaat GKE Tewa, bersama dengan ibu dan anak-anak boleh melayani di jemaat ini selama kurang lebih 4 atau 5 tahun ini. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan, dan kami percaya Tuhan, itu semua oleh karena kebersamaan mereka dengan Tuhan dan sesama mereka. Dan Tuhan memberkati segala sesuatu. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa ada dan nyata dalam hidup mereka kini dan sepanjang masa. Kami serahkan ketua resort, ketua jemaat yang baru, dan biarlah senantiasa Tuhan menolong dan memampukan untuk boleh melanjutkan berbagai program dan pembangunan. Dan biarlah resort dan jemaat ini semakin maju, semakin jaya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh keluarga jemaat-Mu yang dengan sukacita dan setia mendukung berbagai pembangunan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa bertambah-tambah dalam hidup mereka kini dan sepanjang masa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan, akan terus ada dan nyata, melintasi segala musim apapun hidup kami, baik yang menyenangkan pun yang tidak menyenangkan, karena Engkau Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa kasih-Nya tidak akan pernah habis kini dan sepanjang masa. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, bahkan gereja Kalimantan Evangelis ke dalam tangan-Mu. Diberkati juga ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu Pendeta Mariadi yang akan melaksanakan tempat tugas yang baru sebagai Ketua Resort GKE Kuala Kapuas dan sebagai Ketua Majelis Jemaat GKE Selat. Dan perjalanan mereka besok kembali atau ke Kuala Kapuas, kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan, pun juga seluruh warga jemaat, bahkan hamba-hamba-Mu yang tinggal di tempat mereka masing-masing melayani. Biarlah Tuhan berkati. Berkati pemerintah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan sukacita dan kerendahan hati kita akan serahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan Roma pasal 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari berdoa. Ibu Bapa, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih kemurahan sukacita, damai sejahtera dan bahkan kekuatan bagi kami pada saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur yang boleh kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya melalui persembahan syukur yang boleh kami bawa ini Tuhan, akan menjadi buah dari pelayanan, akan membantu pelayanan di tempat ini. Bila Tuhan Yesus kasih dan kemurahan-Mu itu terus berlimpah sukacita di dalam hati dan juga di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Atau bagi kami pada saat ini yang belum sempat memberi Tuhan, kiranya di lain waktu dan tempat kami pun akan memberi dengan sukacita dari hati kami. Terimalah persembahan syukur kami ini. Amin. Mengiringi persembahan kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyanyian Kidung Baru 208 baitnya yang pertama dan seterusnya, hingga persembahan kita selesai dikumpulkan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kepayan awan, kita pun menaburi dan bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan. Biar jiwa raga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambut. Walau sukar, tabur bagi Tuhan. Biar jiwa raga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, Sidang jemaat diundang berdiri. masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kamu sekalian. Amin.